membayar Allah. Tauhid yang terbetik dalam akal, dan apapun yang kita lakukan amal tidak sama dengan kebesaran Allah. Nah, itu yang dimaksud tauhid bagi umat Islam. Kita mendengar ada tauhid yang ditaksim oleh Imam Al-Asy'ari misalnya, ada nafsiyah, salbiyah dan lain sebagainya, wahdaniyah dan lain sebagainya. Ada tauhid yang dibagi secara ta'limi, secara akademik oleh Imam Ibn Taimiyah tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid sifat wal asma. Tauhid yang di makalah ini bukan tauhid itu tauhid ta'limi. Artinya tauhid ilmi, tauhid akademik. Tetapi tauhid ini adalah tauhid praktis, amali. Karena ilmu tauhid yang tadi adalah ilmu yang lahir belakangan. Di zaman Rasulullah SAW dan salafus saleh tidak ada tauhid seperti itu. Seperti tidak ada buku fikih. Kita menyebut fikih tentang sholat, puasa, zakat, wudu. Tidak ada di zaman Rasulullah kitab itu. Nama ilmu itu. Nama tauhid pun tidak ada. Maka ada yang mengatakan tauhid Asy'ari salah, yang betul Ibn Taimiyah. Dua-duanya tidak ada di zaman Rasul. Nama ilmu tauhid itu. Yang ada adalah tauhid praktik, tauhid amali. Jika dia bertauhid kepada Allah, maka akan terbukti amalnya. Mana dia tauhid tidak kepada Allah, lihat amalnya. Itu sebabnya tauhid praktis ini dibahas dalam tasawuf. Karena tasawuf madmunnya sama dengan yang lain, bukan yang baru. Dan manhajnya sama dengan yang lain juga bukan baru, tetapi praktiknya semua ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau ilmu lain akli ilmi, tapi ilmu tasawuf amali praktik. Maka tasawuf tidak kepada Asy'ari dan tidak kepada Ibn Taimiyah, tetapi kepada Rasulullah SAW. Kalau secara ilmi, secara ta'limi dia kepada Asy'ari, tidak ke Imam Ibn Taimiyah, itu persoalan ikhtilaf. Karena Ibn Taimiyah mungkin datangnya belakangan, yang duluan adalah Asy'ari. Jadi beribu ratus tahun seorang sufi sudah menggunakan metode Asy'ari. Jadi sudah bersenyawa dengan metode itu. Jadi bukan berarti ta'assub dengan Asy'ari dan lain sebagainya. Sufi tidak ta'assub kepada ta'limi, akademik, ilmi, tidak. Tetapi kepada praktik. Nah, tauhid bagi dia adalah pengesaan Allah. Itu persoalan pembagian ilmiah, tidak perlu dipermasalahkan. Kalau Sufi Asy'ari, karena memang Sufi lahir di abad kedua, Imam Ibn Taimiyah lahir di abad ke-8. Kalau Imam Ibn Taimiyah punya cadangan baru tentang tauhid, pembagian ini lalu dinamakan salaf, Sufi lebih salaf. Istilah salaf ada sejak sebelum jadi merek satu kelompok, jadi label satu kelompok. Baik. Ilmu tauhid menurut salaf saleh dulu bukan seperti yang dikenal belakangan, seperti ilmu kalam. Akhirnya timbul berbagai ketidakseimbangan, kerancuan. Maka ilmu kalam dijadikan alat sebagai ilmu jidal, ilmu dialog. Ilmu jidal, ilmu perdebatan untuk mengalahkan lawan. Begitu yang berkembang beratus-ratus tahun di akhir, yang berkenaan dengan ilmu kalam. Karena berhadapan dengan filosofi Yunani pada waktu itu dan seterusnya, kita tidak menyentuh sejarah. Tetapi tauhid adalah menurut salaf, menurut para salaf yang belajar langsung dari Rasulullah SAW, adalah pandangan mereka terhadap bahwasanya segala sesuatu itu dari Allah, itu tauhid. Kita kalau baca buku artinya sejarah sahabat tentang tauhid, maka ketika ditanya tentang tauhid, jawabannya tawakal, sabar, ridho. Karena itu buah daripada tauhid. Maka orang yang bincangkan menghafal tauhid Asy'ari, tauhid Ibn Taimiyah, menghafal semua tentang teori-teori ilmu kalam dan ilmu filsafat misalnya tentang akidah, maka tidak berarti dia bertauhid. Dia pandai membicarakan tentang Allah, tauhid,
dengan secara ilmiah, secara sistematis dan lain sebagainya, tetapi ketika dikasih musibah dia tidak sabar, dia tidak ridho, dan dia tidak tawakal, makanya dia tidak tauhid. Maka yang dibahas oleh tasawuf, tauhid adalah amali, dan itulah salafi, itulah salaf, bukan tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, secara itu ilmi. Tapi tasawuf, tauhid salafi adalah tauhid amali. Nggak ada di zaman sahabat yang ada amal, mereka sabar, tawakal dan sebagainya. Kita lihat di masa Rasulullah SAW di Mekah bersama sahabat, masih baru lagi dakwah dan banyak tekanan dari kafir Quraisy. Tidak ada pembahasan tauhid rububiyah di situ, tidak ada. Tapi yang ada adalah tauhid amali. Tawakal dia, sabar dia, ridho dia, bukti sebagai bahwa dia bertauhid. Maka orang yang bertauhid menurut para salaf adalah orang yang hanya melihat Allah dan tidak berpaling kepada yang lain. Dari situ timbul sifat-sifat mulia seperti tawakal, sabar, ridho dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan ini maka ulama tasawuf atau mereka yang telah merealisasikan makna-makna tauhid dalam jiwanya, dalam raganya, dalam kehidupannya sehari-hari, maka membagi tauhid ini dari sudut ini kepada 3 golongan. 3 golongan ini adalah menggambarkan tentang tahap kemajuan tauhid seseorang. Kita tidak membahas ilmi, nanti tidak timbul pertanyaan ini tauhidnya Ibn Taimiyah atau tauhidnya Asy'ari, tidak ada. Mau Asy'ari mau Ibn Taimiyah, praktiknya, amalnya seperti ini. Kalau tauhid memang itu masuk dalam hatinya maka akan seperti ini. Nah, atas pengalaman para ulama itu maka dibagi kepada 3 tahapan secara umum. Meskipun tahapan artinya kedudukan manusia di sisi Allah adalah sejumlah manusia banyak. Mungkin lebih tauhid, lebih bersyukur siapa dia dengan siapa namanya si fulan dengan si fulan, Allah yang tahu. Jadi secara tafsirnya hanya Allah yang tahu. Tetapi secara global dia tergolong kelompok pertama, tergolong kelompok 2, tergolong kelompok ketiga. Yang pertama adalah tauhid imani. Tauhid imani adalah tasbih, yang ulama sudah memberikan ta'rifnya, yaitu al-iqrar bil lisan, atau at-tasbih bil qalb, wal iqrar bil lisan, wal arkan fil jawarih, wal amal fil jawarih. Tauhid yang lisan mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu dia masuk ke dalam Islam dan menerima ajaran Islam, sholat, puasa, zakat, haji, serta amal-amal baik menurut Islam. Atau mereka yang tadinya menyembah selain Allah, maka dia menerima Islam dan menyembah Allah. Ini namanya tauhid imani. Tauhid imani. Mereka masuk kepada golongan orang Islam. Mereka termasuk kepada golongan yang tidak kekal di neraka. Karena Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku masuk surga. Dan kita sudah tahu bagaimana Rasulullah SAW mempunyai syafaatul uzma, syafaat yang agung. Dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari sudah dituliskan hadis-hadis tentang syafaat. Di mana syafaat itu sampai yang paling terakhir. Rasulullah tidak berhenti memohon kepada Allah untuk boleh memberikan syafaat kepada umatnya sampai titik terakhir. Sampai akhirnya Rasulullah sudah mengangkat semua umatnya, masih ada lagi lupanya tersisa. Maka Rasulullah datang kepada Allah, "Ya Allah, bolehkah umatku masukkan ke surga walau dia sekali saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, tidak ada amalnya." Maka Allah menjawab, "Itu masuk kepada wilayah dan itu urusanku."
dan sudah habis batas engkau ingkar. Maka Rasulullah pergi dengan sedih, akhirnya dikabulkan juga oleh Allah dan diamalkan. Artinya bahwa masuklah ke dalam itu. Cuma syafaat ini diberikan macam apa? Biasanya jika ada hari besar bagi seorang raja, kegembiraan dia kan punya hak untuk mengeluarkan orang yang dipenjara, kan, raja itu. Maka karena dia ada kegembiraan, sebagai ungkapan kegembiraan dia, maka dikeluarkan orang yang dipenjara itu. Tetapi yang dikeluarkan orang yang memang sudah lama, misalnya di penjara 40 tahun, dia di penjara sudah 37 tahun. 7 bulan, 7 hari, 7 jam. Cuma beberapa tahun lagi dia bebas, dia dapat syafaat. Itulah syafaat yang terakhir. Maknanya kita kena tetap hukum Allah tidak rusak dengan syafaat ini. Didirikan dulu hukum itu. Man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah, khairan yarah. Tapi mendapat syafaat. Nah, orang yang sudah mengesahkan Allah, maka dia termasuk orang muslim dan tidak abadi di neraka.